Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Niwayan Yudanita Dewi, SEAK MSA selaku pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Putu Eka Dianita Marfianti Dewi, SST AK MSI selaku pembimbing pendamping. Yang saya hormati Ibu Dr. Nikade Sinarwati, SE MSI AK selaku penelaah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi sebagai Acuan Penetapan Harga Jual Baju Rajut pada UMKM Galeri Crochet. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niketut Devi Putri Iriani, NIM 1817051152. Langsung saja pada topik pembahasan yang pertama, yaitu bab 1, latar belakang masalah. Usaha mikro, kecil, dan menengah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, utamanya pada aspek peluang kerja, pendistribusian pendapatan, tenaga kerja, hingga pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada bulan Maret 2021, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Berdasarkan laporan penyusunan pendapatan domestik regional bruto ekonomi kreatif Provinsi Bali yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, dari segi sebaran unit usaha, subsektor ekonomi kreatif yang memiliki pangsa terbesar adalah kuliner sebesar 55,3%, fashion sebesar 20,2%, dan kriya atau kerajinan tangan sebesar 19,3% dari seluruh jumlah usaha ekonomi kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor usaha kerajinan tangan banyak ditemui di Bali. Kerajinan tangan banyak tumbuh di Bali diiringi oleh banyaknya objek wisata yang menjadi daya pikat para wisatawan. Salah satu desa pengrajin yang ada di Kabupaten Tabanan yaitu Desa Pujungan. Desa Pujungan berada di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Masyarakat Desa Pujungan bermata pencarian mayoritas sebagai petani. Selain itu, penduduk Desa Pujungan juga menjadi pengrajin industri kecil. Kerajinan yang diproduksi salah satunya yaitu kerajinan tangan. Para pengrajin rajut di Desa Pujungan didominasi oleh para wanita, dari anak-anak hingga dewasa yang memiliki keahlian merajut. Keadaan ini yang menjadikan kerajinan rajut sebagai mata pencarian tambahan para wanita di Desa Pujungan. Kerajinan rajut merupakan kerajinan tangan yang memiliki nilai eksklusivitas yang cukup tinggi. Produk rajut memiliki nilai keunikan tersendiri yang mana terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan, yaitu teknik pembuatan, motif, estetika, serta kreativitas pengrajin. Salah satu pemilik usaha kerajinan rajut yaitu Ibu Putu Vera Swaisi, yang nama usahanya yaitu Galeri Crochet sejak tahun 2015. UMKM Galeri Crochet merupakan usaha home industry dengan mempekerjakan para wanita di Desa Pujungan sebagai tenaga kerja produksinya. Usaha ini merupakan usaha kecil yang berawal dari ekspor baju rajut hingga ke luar negeri. Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 membuat pesanan dari luar negeri menurun sehingga UMKM Galeri Crochet berdiri sendiri dan melakukan berjualan via sosial media dan e-commerce. Saat ini, UMKM Galeri Crochet sudah memiliki beberapa pelanggan tetap yang menjadi resellernya. Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM Galeri Crochet yaitu berupa bikini rajut, baju rajut, topi rajut, kardigan rajut, tas rajut, dress rajut, bawahan seperti rok dan celana rajut dengan berbagai motif dan bentuk. Berdasarkan keterangan Ibu Vera Swaisi selaku pemilik UMKM Galeri Crochet, diketahui bahwa dalam menjalankan produksinya atas dasar pesanan. Akan tetapi, dalam perhitungan harga pokok produksinya belum dimasukkan biaya secara keseluruhan. Dalam melakukan produksi, hanya menggunakan perhitungan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung saja. Belum dimasukkan biaya-biaya pendukung lainnya. Penentuan harga jual pada UMKM Galeri Crochet menggunakan metode
cost plus pricing, yang dimana harga berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan dan juga dikalikan dengan persentase laba yang diinginkan oleh perusahaan. Laba yang diinginkan oleh perusahaan UMKM Galeri Crochet yaitu sebesar 25% untuk harga normal dan potongan 10% untuk reseller. Dalam penelitian ini, berdasarkan permasalahan di atas, maka metode yang digunakan yaitu job order costing dengan pendekatan full costing. Metode harga pokok pesanan atau job order costing method adalah metode pengumpulan biaya yang dapat diterapkan oleh perusahaan yang melakukan proses produksi berdasarkan pesanan atau secara terputus-putus. Bustami 2013. Dalam penerapannya, UMKM Galeri Crochet belum paham akan metode pesanan, maka diperlukan evaluasi mengenai perhitungan baju rajut berdasarkan metode job order costing dengan pendekatan full costing. Supriyono 2015 menyatakan bahwa karakteristik job order costing yaitu terletak pada perhitungannya yang menggunakan metode full costing, yaitu pengumpulan atau mengkategorikan pada masing-masing biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan penelitian ini yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Rahmadina 2021 pada perusahaan Tiban Jaya Rotan Malang yang menyatakan bahwa harga pokok produksi dengan metode job order costing lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan menurut perusahaan. Selisih tersebut dititik beratkan pada biaya overhead pabrik yang tidak dibebankan dengan rinci, sehingga perhitungan kurang akurat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tugatorob 2021 yaitu mengungkapkan bahwa CV Dea Furniture masih menggunakan metode yang sederhana. Seluruh komponen biaya masih digunakan sebagai biaya bahan baku. Perusahaan juga menghitung harga pokok produksi terlalu rendah atau kecil untuk semua jenis produk. Dan pada penelitian Alvia 2020 menyatakan bahwa terdapat selisih nilai perhitungan yang dikarenakan adanya perbedaan perlakuan perhitungan dan pengelompokan biaya produksi pada pesanan dengan terdapat banyak unsur biaya yang belum dimasukkan dalam perhitungan biaya-biaya produksi, seperti biaya produksi overhead pabrik yang salah satunya mengakibatkan pesanan Creanomic Universitas Brawijaya memiliki selisih yang cukup tinggi atau besar dikarenakan biaya overhead pabrik yang terjadi lebih kecil nilainya dan sebaliknya jika pesanan sedikit menimbulkan biaya overhead pabrik lebih besar. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait analisis penentuan harga pokok produksi sebagai acuan penetapan harga jual baju rajut pada UMKM Galeri Crochet. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang didapat adalah yang pertama, adanya peningkatan jumlah UMKM meningkat pula jumlah kompetitor usaha yang ada, sehingga terjadi persaingan usaha yang ketat. Yang kedua, UMKM Galeri Crochet belum melakukan perhitungan harga pokok produksi secara tepat. Kurangnya pengetahuan akan kaidah akuntansi dalam penentuan harga pokok produksi akan mempengaruhi harga jual baju rajutnya. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah telah dijelaskan di atas. Pembatas masalah yakni penelitian ini hanya berfokus pada perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode job order costing dengan pendekatan full costing. Dalam metode ini, penulis juga membatasi objek yang diteliti, yaitu berfokus pada penjualan produk Joy Crop Cardigan rajut karena produk cardigan rajut memiliki kuantitas produksi yang paling sering dan paling banyak jumlah peminatnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang didapat yaitu yang pertama, bagaimana perhitungan harga pokok produksi dan harga jual baju rajut pada UMKM Galeri Crochet berdasarkan perhitungan perusahaan. Yang kedua, bagaimana perhitungan harga pokok produksi dan harga jual baju rajut pada UMKM Galeri Crochet berdasarkan kaidah akuntansi. Yang ketiga, bagaimana perbandingan antara perhitungan harga pokok produksi dan harga jual baju rajut pada UMKM Galeri Crochet berdasarkan perusahaan dengan berdasarkan kaidah akuntansi.
Yang keempat, bagaimana dampak dari perbedaan penentuan harga pokok produksi dan penentuan harga jual baju rajut pada UMKM galeri crochet berdasarkan kaidah akuntansi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi dan harga jual baju rajut pada UMKM galeri crochet berdasarkan perhitungan perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi dan harga jual baju rajut pada UMKM galeri crochet berdasarkan kaidah akuntansi. Yang ketiga, untuk mengetahui perbandingan antara perhitungan harga pokok produksi dan harga jual baju rajut pada UMKM galeri crochet berdasarkan perusahaan dengan berdasarkan kaidah akuntansi. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui dampak dari perbedaan penentuan harga pokok produksi dan harga jual baju rajut pada UMKM galeri crochet berdasarkan kaidah akuntansi. Manfaat hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya akuntansi biaya dan menjadi bahan informasi serta memperluas wawasan terkait penentuan harga pokok produksi. Yang kedua yaitu manfaat praktis bagi penulis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan wawasan serta sebagai wadah untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan pada bangku kuliah. Yang kedua, bagi UMKM galeri crochet. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen UMKM galeri crochet dalam memajukan atau membuat kebijakan tentang pemilihan metode penentuan harga pokok produksi dan harga jual. Yang ketiga, bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan di perpustakaan dan juga sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Dalam penelitian ini terdapat kajian hasil penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian Rahmadina 2021, yang kedua, penelitian Irfando 2018, yang ketiga, penelitian dari Rintangga 2021, yang keempat, penelitian dari Sari 2016, yang kelima, penelitian dari Togatorok 2021, yang keenam, penelitian dari Amir 2017, yang ketujuh, yaitu penelitian dari Alfia 2020. Kajian teori dari penelitian ini yaitu yang pertama, akuntansi biaya, yang kedua, klasifikasi biaya, yang ketiga, konsep dan perilaku biaya, yang keempat, harga pokok produksi, yang kelima, metode pengumpulan biaya produksi, yang keenam, metode harga pokok pesanan atau job order costing, yang ketujuh, metode penentuan harga pokok produksi, yang ke-8, metode penentuan harga jual. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif deskriptif. Rancangan dalam penelitian ini dapat dilihat pada slide. Tempat penelitian ini dilakukan di Banjar Dinas Mertasari, Desa Pujungan, Kecamatan Bukuan, Kabupaten Tabanan, Bali, yang merupakan lokasi rumah pemilik usaha sekaligus lokasi produksi usaha kerajinan rajut UMKM galeri crochet. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dalam menentukan harga pokok produksi dan teknik dalam menentukan harga jual di UMKM galeri crochet. Subjek dalam penelitian ini yaitu manajemen UMKM galeri crochet yang terdiri dari Ibu Niputu Vera Sukaisi selaku pemilik atau pemimpin dan para pengrajin rajut selaku bagian produksi. Jenis dan sumber data. Jenis dari riset ini meliputi data kuantitatif serta data kualitatif. Sumber data riset ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis data. Menurut Sugiono 2017, setelah diperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, maka data tersebut dapat dianalisis dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data. Dalam penelitian ini, penulis menguji keabsahan data dengan teknik tringaluasi, yaitu terdiri dari tringaluasi sumber, tringaluasi teknik, dan tringaluasi waktu. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum UMKM galeri crochet. UMKM galeri crochet merupakan usaha kerajinan tangan yang dimiliki oleh perorangan atau pribadi yang beroperasi di Banjar Dinas Mertasari, Desa Pujungan, Kecamatan Bukuan, Kabupaten Tabanan, Bali.
UMKM ini dimiliki oleh Ibu Niputu Vera Swasih sejak tahun 2015. UMKM Galeri Crochet merupakan usaha home industry dengan mempekerjakan para wanita di Desa Pujungan sebagai tenaga kerja produksi rajutannya. Tenaga kerja tersebut bersifat borongan, di mana jika pesanan meningkat, maka Ibu Vera akan mencari tenaga kerja di sekitar daerah Desa Pujungan. Saat ini, dalam penjualannya, UMKM Galeri Crochet menggunakan sosial media WhatsApp bisnis, Instagram, dan e-commerce yang digunakan yaitu Shopee. Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM Galeri Crochet yaitu berupa bikini rajut, baju rajut, topi rajut, kardigan rajut, tas rajut, bawahan rajut seperti rok dan celana, dress rajut dengan berbagai motif dan bentuk. Tetapi dalam penerapannya, UMKM Galeri Crochet belum mencatat secara rinci tentang biaya-biaya yang dikeluarkan per pesanan, dan perhitungan yang digunakan adalah berdasarkan perhitungan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terkait harga pokok produksi dengan metode pengumpulan biaya job order costing dan metode perhitungan harga pokok produksi dengan full costing, yang merupakan salah satu kaidah akuntansi, sehingga mendapatkan harga yang tepat dan optimal dan mendukung harga jual yang sesuai dengan besaran biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, organisasi perusahaan atau organisasi UMKM Galeri Crochet terdiri dari Ibu Vera Swasih itu sendiri sebagai pemilik dan bertindak sebagai pemasaran, dan bagian produksi terdiri dari pengrajin bagian bentuk pola, pengrajin bagian bentuk merangkai, dan bagian sortir. Selanjutnya yaitu proses produksi yang terdiri dari yang pertama proses terima pesanan, yang kedua proses pengecekan desain dan pemilihan bahan baku, yang ketiga proses produksi, dan yang keempat yaitu proses sortir. Proses produksi dalam UMKM Galeri Crochet adalah berdasarkan pesanan, sehingga produk akan diproduksi jika terjadi pesanan oleh pembeli. Peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara langsung dengan Ibu Niputu Vera Swasih selaku pemimpin atau pemilik serta menangani bagian pemasaran, dan Ibu Niketut Wirani selaku pengrajin rajut. Untuk memenuhi kebutuhan penelitian dalam periode waktu yang dibutuhkan, maka peneliti menetapkan untuk menggunakan data produksi pesanan kardigan rajut dengan model Joy Crop Cardigan sebanyak 22 pieces dengan ukuran small sebanyak 10 pieces dan large 12 pieces pada tanggal 23 Mei 2022 dengan waktu pengerjaan yaitu 5 hari. Pemilihan data pesanan Joy Crop Cardigan karena produk ini merupakan produk yang paling laris terjual di UMKM Galeri Crochet. Pada akun e-commerce Shopee, Joy Crop Cardigan berada pada penjualan terlaris pertama. Dalam produksi Joy Crop Cardigan terdapat dua jenis ukuran yaitu small dan large. Small menghabiskan bahan baku sebanyak 500 gram dan yang ukuran large menghabiskan 580 gram. Selanjutnya yaitu pengidentifikasian biaya produksi. Adapun biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi Joy Crop Cardigan antara lain yaitu biaya bahan baku, benang rajut katun, biaya benang jahit, biaya alat penolong berupa jarum, biaya pengrajin rajut, biaya pembungkus kemasan, biaya penyusutan alat berupa pemintal benang, timbangan, hakpen, gunting, dan meteran. Sedangkan biaya non-produksi yang ada pada UMKM Galeri Crochet adalah biaya kuota untuk pemasaran. Klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya pada UMKM Galeri Crochet berdasarkan perusahaan yaitu benang katun yang merupakan biaya bahan baku dan pengrajin rajut yang merupakan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan klasifikasi biaya berdasarkan akuntansi biaya terdiri dari yang pertama benang rajut katun yang merupakan biaya bahan baku, benang jahit, pembungkus kemasan, dan jarum merupakan biaya overhead pabrik variabel, penyusutan alat, timbangan, alat pemintal, hakpen, gunting, dan meteran merupakan biaya overhead pabrik tetap, karyawan produksi, pengrajin rajut, dan juga bagian sortir produk merupakan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan internet atau biaya pemasaran merupakan biaya non-produksi. Hasil perhitungan harga pokok produksi dan harga jual baju rajut pada UMKM Galeri Crochet yaitu dapat dilihat pada tabel di slide. Pada tabel di slide dapat dilihat bahwa perbandingan dari penentuan harga pokok produksi berdasarkan perusahaan dengan kaidah akuntansi. Untuk total harga pokok produksi yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp3.520.000,
Sedangkan berdasarkan kaidah akuntansi terdiri dari ukuran small yaitu sebesar Rp1.614.683 dan ukuran large yaitu sebesar Rp2.033.616 dengan total HPP dari small dan large berdasarkan kaidah akuntansi yaitu Rp3.648.302. Untuk total biaya produksi per pieces berdasarkan perusahaan sebesar Rp160.000, sedangkan berdasarkan kaidah akuntansi terdiri atas dua yaitu small dan large. Small, total biaya produksi per piecesnya yaitu Rp161.468 dan ukuran large yaitu Rp169.468. Harga jual yang ditetapkan berdasarkan perhitungan perusahaan yaitu Rp200.000, sedangkan kaidah akuntansi yang ukuran small mendapatkan harga jual sebesar Rp200.835 dan ukuran large yaitu Rp211.835. Untuk harga jual bagi reseller yaitu bagi berdasarkan perusahaan Rp180.000, berdasarkan kaidah akuntansi ukuran small mendapatkan harga untuk reseller yaitu Rp181.652 dan untuk ukuran large yaitu Rp190.652. Selanjutnya yaitu kartu harga pokok pesanan job order cost sheet. Pada UMKM Galeri Crochet belum memiliki kartu harga pokok pesanan yang dibuat per pesanan produk karena tidak adanya pencatatan. Oleh karena itu, dalam pembuatan kartu harga pokok pesanan, peneliti menerapkan pembiayaan berdasarkan penggolongannya, kemudian dimasukkan ke dalam kartu harga pokok pesanan yang dapat dilihat pada slide yang terdiri dari dua yaitu kartu harga pokok pesanan berdasarkan ukuran small dan kartu harga pokok pesanan berdasarkan ukuran large. Dampak dari penentuan harga pokok produksi dan penentuan harga jual pada UMKM Galeri Crochet yaitu yang pertama, penentuan harga pokok produksi ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya penentuan harga pokok produksi dan penentuan harga jual dengan kaidah-kaidah sesuai ilmu akuntansi biaya. Yang kedua, penentuan harga pokok produksi berdasarkan metode full costing akan memberikan gambaran tentang pengeluaran per pesanan yang memiliki spesifikasi yang berbeda antara pesanan satu dengan pesanan yang lainnya, sehingga harga yang ditetapkan dan biaya yang dikeluarkan dari satu pesanan dengan pesanan yang lainnya itu berbeda. Ketiga, informasi harga pokok ditujukan untuk menghindari perusahaan mengalami kerugian saat menerima pesanan dari pembeli. Yang keempat, harga jual merupakan penentuan minat konsumen untuk membeli atau tidak suatu produk. Ada beberapa komponen biaya yang belum dimasukkan yang akhirnya mempengaruhi harga jual yang tidak sesuai dengan besaran biaya yang dikeluarkan. Implikasi penelitian. Implikasi teoritis pada penelitian ini berkaitan dengan konsep pengumpulan harga pokok produksi berdasarkan metode pesanan, job order costing method. Perhitungan harga pokok produksi yaitu dengan menggunakan metode full costing dan penerapan harga jual. Metode tersebut bisa dipergunakan untuk diimplementasikan pada UMKM Galeri Crochet sehingga membantu ketepatan dan keakuratan perhitungan harga pokok produksi dan harga jual produknya. Implikasi praktis. Dari penelitian ini mengenai ketepatan dan dalam perhitungan harga pokok produksi yang akan mempengaruhi penetapan harga jual. Jika harga pokok produksi yang ditetapkan tidak akurat, akan berimbas pada ketidaktepatan harga jual produk. Bila harga produk dan harga jual rendah, maka dalam jangka panjang perusahaan akan mengalami kerugian. Bila harga pokok produksi dan harga jual terlalu tinggi, maka akan mempengaruhi pada minat para konsumen untuk membeli produk tersebut. Bab 5 penutup. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada UMKM Galeri Crochet, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, dapat diketahui bahwa selama ini dalam penetapan harga pokok produksi, pemilik UMKM Galeri Crochet belum memasukkan biaya overhead pabrik, hanya memasukkan biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung saja. Yang kedua, dalam perhitungan harga pokok produksi, UMKM Galeri Crochet belum dipisahkan berdasarkan ukuran baju. Sementara itu, ukuran baju sangat berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan dan juga mempengaruhi harga jualnya. Yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian, UMKM Galeri Crochet belum menghitung dan mencatat secara rinci tentang penggunaan biaya maupun transaksi penjualan yang dilakukan, sehingga
Biaya produksi belum digolongkan kepada 3 kelompok biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Yang keempat, dalam penentuan harga jual perusahaan perlu mempertimbangkan biaya non produksi berupa biaya pemasaran. Yang kelima, berdasarkan kedua perhitungan tersebut didapatkan selisih harga pokok produksi sebesar 1.468 untuk produksi ukuran small dan selisih sebesar 9.468 untuk perhitungan berdasarkan perusahaan dengan perhitungan berdasarkan kaidah akuntansi pada produk ukuran large. Selisih ini disebabkan karena perhitungan harga pokok berdasarkan perusahaan belum menghitung perbedaan harga berdasarkan ukuran dan belum menambahkan biaya overhead pabrik dalam perhitungan harga pokok produksinya, sehingga belum mencerminkan biaya yang terjadi selama proses produksi. Sementara dalam perhitungan harga jual mendapatkan selisih harga jual sebesar Rp1.835 untuk produk ukuran small dan selisih sebesar Rp11.835 untuk ukuran large. Selisih ini didapat karena perbedaan harga pokok produksi dan laba yang diharapkan sebesar 25% yang didasari dari harga pokok produksi, sehingga menjadikan harga berdasarkan kaidah akuntansi dengan metode job order costing pendekatan full costing lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan. Untuk harga reseller memiliki harga khusus tersendiri, yaitu mendapatkan potongan sebesar 10% per piece-nya, sehingga menghasilkan selisih harga untuk reseller sebesar Rp1.652 untuk ukuran small dan untuk ukuran large mendapatkan selisih sebesar Rp10.652. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.